Bab 256 Metode Rusak. Mereka adalah 20 spiritualis dunia jubah abu-abu dari World Spirit Guild. Apa yang mereka lakukan? Apakah mereka tidak menginginkan hidup mereka? Teriakan keterkejutan terus terdengar dari arena, dan beberapa orang yang bermata tajam sudah mengenali asal-usul ke-20 sosok itu. 20 spiritualis jubah-jubah abu-abu berdiri tegak seperti satu Yi. Di depan pasukan puluhan ribu, mereka jelas tampak sangat lemah sehingga bahkan angin bisa meniup mereka. Namun mereka tidak bergerak sedikit pun dari sana. Mereka membiarkan jubah roh dunia berwarna abu-abu mereka mengepak ke kiri dan ke kanan, dan mereka tidak berencana untuk mundur sedikit pun. Itu menakutkan semua orang, dan mereka memikirkan apa yang kelompok spiritis dunia rencanakan lakukan. Apakah mereka ingin mati? Meskipun orang-orang tahu bahwa spiritualis dunia itu kuat dan spiritualis dunia dengan jubah abu-abu bahkan lebih kuat, di depan mereka ada pasukan yang terdiri dari puluhan ribu. Itu bahkan pasukan dari rumah Pangeran Qilin. Tentara dari rumah Pangeran Qilin terkenal dengan kekuatan pertempurannya yang sangat kuat. Dan mereka orang-orang di tentara sama sekali tidak dapat dibandingkan dengan para murid dan tetua dari berbagai sekolah lain. Mereka adalah penguasa sejati raja. Selain itu, komandan pasukan Qilin adalah Lin Ran, orang tua yang berada di level 8 dari ranah mendalam. Salah satu karakter besar terkenal di seluruh provinsi Azure, dan kekuatan bertarungnya begitu kuat sehingga menakutkan. Wos wos wos. Tiba-tiba, kedua tangan 20 spiritualis dunia dengan cepat berubah tanpa terduga. Lapisan gas berwarna abu-abu mulai melingkari tubuh mereka, dan itu membentuk perisai bergelombang. Selain itu, gas semakin padat, dan pada akhirnya, hampir sepenuhnya mengelilingi mereka. Formasi siling naga-naga. Akhirnya, 20 spiritualis dunia jubah abu-abu menyerang pada saat yang sama. Gas berwarna abu-abu yang mengelilingi mereka menjadi naga besar berwarna abu-abu. Naga besar berwarna abu-abu meraung di udara. Jika seseorang menghitungnya, akan ada 100 dari mereka. Setiap orang panjangnya beberapa ratus meter, dan mereka benar-benar tak diragukan, naga besar. Ratusan naga besar bergegas menuju tentara dari rumah Pangeran Qilin pada saat yang sama. Mereka melebarkan mulut sengit mereka, seolah-olah di mata mereka, tentara Qilin bukan tentara yang menakutkan tetapi makan malam yang lezat. Tidak peduli berapa banyak pelatihan yang didapat pasukan Qilin, mereka masih takut dengan 100 naga besar. Segera, mereka berhenti bergerak maju dan rasa takut terungkap di wajah mereka karena mereka bisa merasakan ancaman dari naga besar. Kekuatan kosong. Pada saat itu, Lin Ran menonjol. Dia berdiri di atas kuda emas dan dia melemparkan beberapa telapak tangan ke udara. Setiap telapak tangan berisi cahaya berwarna emas, dan seperti menembak meteorit, mereka terbang menuju 100 naga besar di udara. Bum 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 bum. Ketika mereka melolong di udara, telapak tangan berwarna emas menghancurkan ratusan naga besar dan benar-benar menghancurkan mereka. Tubuh naga awalnya besar menjadi gas berwarna abu-abu yang pergi kemana-mana. Gas melayang di udara dan tidak hilang. Oh, saat itu juga, pasukan Qilin tidak bisa menahan kegirangan saat mereka merayakan kemenangan mereka. Lin Ran ini terlalu kuat. Dengan kultivasi level 8 dari ranah mendalam dan pemahaman dan penggunaan keterampilan bela diri, dia dekat dengan logika yang pecah, dan tidak peduli seberapa kuat metode spiritual dunia dapatkan. Mereka tidak akan memiliki cara untuk menghalanginya. Inilah kekuatan para pembudidaya.
Selama seseorang memiliki kekuatan pertempuran absolut, tidak peduli metode korup yang digunakan orang lain, mereka tetap tidak memiliki cara untuk melawan. Petik 2. Ketika 20 jubah spiritual dunia abu-abu menyerang, dan terutama setelah kemunculan 100 naga besar, banyak orang seolah-olah mereka melihat harapan. Tetapi ketika harapan itu hancur, apa yang mereka hadapi bahkan lebih mengecewakan. Namun, mereka tidak menemukan bahwa setelah 100 naga besar berwarna abu-abu hancur, tidak hanya 20 spiritualis dunia jubah abu-abu tidak memiliki sedikit pun kekhawatiran, melainkan di mata mereka yang sudah lanjut usia, kegembiraan samar muncul. Wos wos wos. Tiba-tiba, mereka semua mengulurkan tangan, memotong mereka, dan melakukan segel tangan yang aneh. Setelah itu, mereka semua berteriak pada saat yang sama, Seal. Hu hu hu. Setelah mereka berbicara, langit dan bumi bergetar. Dan gas berwarna abu-abu yang semula mengambang di udara seolah-olah mereka mendengar panggilan dan mereka menjadi angin topan saat mereka menyerang sekali lagi ke pasukan Qilin. Tidak peduli berapa kali kamu datang, aku akan dapat menghancurkanmu. Petik 2. Melihat itu, Lin Ran tidak takut juga. Dia melemparkan beberapa telapak emas lagi ke udara, tetapi kali ini, telapak emas tidak mampu memecahkan gas berwarna abu-abu. Sebaliknya, mereka langsung menembus mereka. Wah! Segera setelah itu, gas berwarna abu-abu yang tak terbatas memasuki pasukan Qilin. Seperti awan hujan, mereka menyelimuti mereka dengan erat dan mereka dengan cepat mulai melonjak. Kekuatan kuat meniup mereka ke titik di mana manusia dan kuda sedang berguling, dan dalam sekejap, penguasa raja sudah benar-benar dikalahkan. Metode yang kuat, benar-benar terlalu menakutkan. Mereka hanya 20 orang, namun mereka dapat dengan mudah menyebabkan pasukan beberapa puluh ribu runtuh. Apakah ini metode spiritualis dunia jubah kelabu? Petik 2. Ketika mereka melihat gas berwarna abu-abu yang seperti awan hitam yang menelan puluhan ribu pasukan Qilin, semua orang tercengang. Pandangan mereka dipenuhi dengan keheranan. Gas berwarna abu-abu itu terlalu aneh. Tidak peduli apapun serangan yang dilemparkan, itu tidak akan dapat merusak gas dan hanya akan langsung melewati dan pada akhirnya membahayakan orang-orang mereka sendiri dari rumah Pangeran Qilin. Namun, mereka juga adalah zat nyata dan mereka dapat mempengaruhi pasukan Qilin. Mereka meledakkan mereka sampai ke titik di mana mereka berguling dan memanjat di tanah, dan tentara kehilangan semua kekuatan pertempuran. Orang-orang dari rumah Pangeran Qilin bahkan tidak bisa keluar dari gas berwarna abu-abu dan mereka benar-benar tersegel di dalamnya. Mungkin kedengarannya sangat buruk, tetapi mereka benar-benar hanya bisa menunggu untuk mati. Cepat membubarkan formasi kotor dan korup ini atau aku tidak akan peduli apakah kamu berasal dari World Spirit Guild atau tidak. Aku pasti tidak akan membiarkan kamu kembali. Petik 2. Tiba-tiba, sesosok melompat keluar dari gas berwarna abu-abu. Itu Lin Ran. Pada saat itu, rambut Lin Ran benar-benar kacau dan dia seperti iblis gila. Bahkan pakaiannya tidak lengkap. Jelas, dia menderita sedikit kerusakan ketika dia berada di gas berwarna abu-abu. Namun, auranya saat ini juga sangat kuat. Tanpa menahan diri, dia memancarkan tekanan dari tingkat ke-8 dari ranah mendalam dan menyerang 20 spiritualis dunia jubah abu-abu. Gemuruh gemuruh gemuruh. Serangannya kental dengan kekuatan yang sangat besar. Meskipun itu hanya kekuatan mendalam yang sederhana, itu sangat kuat. Kekuatan mendalam pertama kali bergegas ke langit, lalu turun kembali.
Itu menyelimuti 20 spiritis dunia dan pada saat yang sama, mengunci pelarian mereka. Dia ingin mengalahkan mereka semua dengan satu serangan. Surga. Berapa banyak kekuatan yang kamu butuhkan untuk kekuatan mendalam tanpa batas seperti itu? Apakah kekuatan sejati Linran ini? Meskipun itu bukan keterampilan bela diri, itu telah melampaui keterampilan bela diri. Ini benar-benar terlalu menakutkan. Petik 2. Ketika mereka melihat kekuatan mendalam yang tak terbatas, semua orang tidak bisa membantu tetapi menghirup udara dingin dan mereka sangat terpana oleh kekuatan yang menakutkan. Pada saat yang sama, mereka juga sangat menyapu keringat untuk spiritualis dunia. Meskipun mereka tidak memiliki hubungan sama sekali dengan spiritualis dunia, pada saat itu, Linran ingin mengambil nyawa semua orang sehingga spiritualis dunia adalah satu-satunya harapan mereka. Secara alami, mereka tidak ingin sesuatu terjadi pada spiritualis dunia. Kamu hanya level 8 dari dunia mendalam, namun kamu berani mengucapkan kata-kata liar seperti itu dan ingin mengambil nyawa kita? Kata-kata besar yang benar-benar tak tahu malu. Petik 2. Namun, ketika kekuatan mendalam akan mendarat, pada saat yang sama, kekuatan mendalam tak terbatas meledak dari tubuh 20 spirit dunia jubah abu-abu. Kekuatan mendalam mereka bergegas langsung ke udara dan menjalin dengan serangan Linran. Seketika, itu menghilangkan kekuatan mendalam Linran. Pada saat itu, hampir semua orang dapat merasakan aura dari 20 spiritualis dunia. Mereka semua tidak bisa membantu tetapi melebarkan mulut mereka dan bahkan tubuh mereka dengan gemetar-gemetar ketika mereka berteriak kaget. Mereka semua ahli di tingkat 8 dari dunia mendalam. Bab 257 Obat terlarang hitam berwarna. 20 spiritualis dunia jubah abu-abu adalah ahli kultivasi bela diri di tingkat ke-8 dari ranah mendalam. Ketika mereka memancarkan aura mereka, secara instan, mereka menekan Linran karena setiap aura mereka tidak lebih lemah dari Linran, apalagi 20 dari mereka bersama-sama. Jadi ini orang-orang dari World Spirit Guild? Kuat. Jika orang-orang di level 8 dari ranah mendalam sudah menjadi karakter besar tingkat puncak di Provinsi Azure, ke-20 ahli di tingkat ke-8 dari ranah mendalam ini agak menakutkan. Petik 2. Dikatakan bahwa di Provinsi Roh, para ahli seperti awan, dan sepertinya itu memang benar. Aku tidak percaya bahwa ke-20 orang ini adalah orang-orang tingkat puncak di World Spirit Guild, tetapi ketika mereka berada di Provinsi Azure, mereka memang tingkat puncak. Bisa dilihat seberapa besar perbedaan antara pembudidaya Provinsi Azure dan pembudidaya dari provinsi lain. Petik 2. Penanaman 20 spiritis dunia menakuti semua orang. Bahkan Linran mengerutkan kening dan wajahnya menjadi aneh jelek. Meninggalkan. Melihat kamu semua berasal dari rumah Pangeran Kilin, hari ini, kami akan menghindarkan kamu. Petik 2. Tapi ingat, jangan berpikir untuk menyakiti Chu Feng. Dia adalah bagian dari Guild Roh Dunia Aku, dan jika kamu berani menyentuhnya, Guild Roh Dunia Aku tidak akan mengabaikannya. Salah satu spiritualis dunia jubah kelabu melambaikan tangannya di Linran, menunjukkan mereka untuk segera pergi. Hahaha. Namun, pada saat itu, Linran tiba-tiba tertawa keras. Tawanya sangat aneh. Meskipun, dari suaranya, dia memang tertawa, ekspresinya tidak normal menakutkan dan menakutkan. Tiba-tiba, dia berhenti tertawa. Dia melemparkan pandangan jahatnya yang tidak biasa ke 20 spiritis dunia dari World Spirit Guild dan dengan keras berkata, hari ini,
aku harus membunuh Chu Feng. Tidak peduli siapa itu, mereka yang menghalangiku akan mati. Petik 2. Setelah berbicara, kosmos sak di pinggangnya menyala, dan pil hitam keunguan muncul di tangannya. Kemudian, dia menelannya. Setelah pil memasuki tubuhnya, perubahan langsung terjadi pada Lin Ran. Kedua matanya berubah menjadi hitam, dan mulutnya juga menjadi hitam. Gas berwarna hitam terus mengalir keluar dari tubuhnya. Pada saat itu, auranya naik. Dengan berkedip, dia tiba di tingkat 9 dari dunia mendalam, dan dia masih mendaki. Sial, dia menggunakan obat terlarang. Melihat itu, orang-orang dari World Spirit Guild juga langsung menjadi tegang. Itu obat terlarang, cukup menakutkan. Aku mendengar bahwa pengobatan terlarang memungkinkan kultivator meningkat, tetapi setelah kekuatan menghilang, mereka akan mendapatkan rebound. Petik 2. Aku mendengar bahwa menurut kekuatan medis, warna obat terlarang juga berbeda. Warna hitam adalah salah satu yang terkuat. Lihat, aura Lin Ran sudah mencapai puncak tingkat ke-9 dari ranah mendalam, tetapi masih meningkat. Jika ini terus berlanjut, dia tidak akan membuat terobosan ke ranah surga kan? Petik 2. Bagaimana itu mungkin? Tidak peduli seberapa kuat obat terlarang yang lebih kuat, tidak mungkin baginya untuk beralih dari level 8 dari ranah mendalam ke ranah surga. Jika benar-benar ada obat terlarang seperti itu, setelah kekuatan menghilang, pengguna pasti akan mati karena rebound. Petik 2. Itu berhenti. Namun, dia sudah jauh mendekati ranah surga. Dia tidak lagi berada di alam mendalam yang sederhana. Dia benar-benar berada di puncak ranah mendalam. Alam mendalam yang tanpa akhir mendekati alam surga. Petik 2. Apakah Lin Ran sudah gila? Jadi untuk membunuh Chu Feng, dia mengambil obat terlarang yang kuat? Meskipun obat terlarang tidak akan cukup untuk mengambil nyawanya, tetapi dia masih akan menerima rebound yang sangat kuat kan? Petik 2. Ketika mereka melihat Lin Ran yang memiliki gas hitam berlama-lama di sekelilingnya, semua orang tak ada habisnya ketakutan. Mereka tahu betapa menakutkan Lin Ran saat ini. Bahkan 20 jubah-jubah spiritual dunia di level 8 dari dunia mendalam tidak bisa menghentikannya. Hari ini, aku harus mengambil kepala Chu Feng. Jika ada orang yang berani menghentikan aku akan memulai penghancuran. Petik 2. Lin Ran berteriak dengan marah saat dia berjalan menuju Chu Feng langkah demi langkah. Tanah akan bergetar setelah setiap langkah. Jejak kaki yang dalam akan ditinggalkan ketika banyak retakan menyebar dari mereka. Jika kamu ingin membunuh Chu Feng, kamu harus melewati kami terlebih dahulu. Namun, tepat pada saat itu, 20 spiritualis dunia dari World Spirit Guild bergegas maju lagi dan tiba di depan Lin Ran. Secara bersamaan, mereka membentangkan tangan mereka terbuka dan lapisan kekuatan formasi roh berwarna abu-abu yang kuat melonjak keluar dan menjadi dinding formasi roh besar yang sangat tebal dan mereka mengelilingi Lin Ran di dalamnya. Kamu masih berani menggunakan metode bengkok seperti itu terhadap aku? Kalian semua benar-benar ingin mati. Petik 2. Lin Ran mendengus dengan dingin, lalu melambaikan lengan bajunya yang besar. Gas berwarna hitam berputar seperti badai dan itu benar-benar menghancurkan formasi roh yang besar dan seketika, semuanya hancur. Setelah dinding formasi roh dihancurkan, gas berwarna hitam mengepul ke arah 20 spiritis dunia. Pada saat itu, spiritualis dunia juga menggunakan segala yang mereka miliki untuk meletakkan formasi roh untuk menahan gas. 1 lapisan, 2 lapisan,
10 lapisan, 100 lapisan. Ketika mereka dengan mahir mengontrol formasi roh, ratusan dinding formasi roh terus mengembun di depannya dan jumlahnya masih meningkat. Namun, di depan gas berwarna hitam, mereka tidak berguna. Formasi roh yang awalnya sangat kuat, formasi roh yang disebut sebagai metode pertahanan terkuat, seperti tahu karena mereka bahkan tidak bisa mengambil satu serangan pun. Mereka sudah hancur karena gas berwarna hitam. 20 jubah-jubah abu-abu dunia terbang beberapa ratus meter ke belakang sebelum jatuh kembali setelah mereka dihantam oleh gas berwarna hitam. Setelah mendarat, aura mereka menjadi sangat lemah, dan bahkan gas berwarna abu-abu yang menyelimuti tentara Qilin dengan cepat menghilang. Dapat dilihat bahwa mereka terluka cukup parah. Tetua. Ketika mereka melihat itu, beberapa ratus spiritualis dunia jubah putih di panggung pandangan tamu dengan cepat bergegas turun dan mereka ingin mendukung 20 spiritualis dunia jubah abu-abu. Pindah. Namun, Lin Ran menyelamatkan lengan bajunya yang besar, dan beberapa ratus spiritualis dunia jubah putih seperti orang-orangan sawah ketika mereka terbang tinggi. Kemudian mereka dengan cepat jatuh kembali dan dengan ganas mendarat di lantai. Pada saat itu, spiritualis dunia yang datang dari World Spirit Guild sedang berbaring di tanah saat mereka melolong dengan menyakitkan. Mereka bahkan tidak memiliki kekuatan untuk mundur. Chu Feng, lari. Tepat pada saat itu, sosok lain bergegas keluar. Itu Tuan Chu Feng, Zhuge Liuyun. Mati. Tatapan Lin Ran berubah dingin saat dia mengangkat telapak tangannya. Kekuatan mendalam yang kuat terbang menuju Zhuge Liuyun. Kekuatan besar sudah cukup untuk menghancurkan Zhuge Liuyun berkeping-keping. Wus. Tetapi ketika kekuatan mendalam itu akan mengenai Zhuge Liuyun, Li Zhangqing berdiri di depannya. Dan dia menggunakan kekuatan mendalam seluruh tubuhnya untuk meletakkan pertahanan untuk memblokir serangan Lin Ran. Namun, itu tidak berguna. Dengan ledakan besar, riak energi keras menelan mereka. Mereka berdua terbang kembali, dan ketika mereka jatuh kembali ke lantai, darah memenuhi mulut mereka dan mereka terluka parah. Saat itu, tidak ada yang bisa mengalahkan Lin Ran. Dia yang menggunakan pengobatan terlarang hampir tak terkalahkan dan tidak ada satu orang pun yang dapat melakukan salah satu dari serangannya. Kultivasinya sudah mencapai tingkat ke-9 dari alam mendalam, dan dia jauh di dekat alam surga. Bagian yang paling penting adalah haus darahnya yang mengerikan. Dia tidak bisa menghilangkannya jika dia tidak cepat membunuh. Bab 258 mengebiri diri sendiri. Lin Ran saat ini memiliki gas hitam yang melekat di sekitarnya dan haus darahnya naik langsung ke langit. Adapun aura yang dia pancarkan, selain kuat, ada kata lain yang merangkumnya. Kedinginan. Semua orang takut karena pada saat itu, Lin Ran benar-benar terlalu menakutkan. Seluruh 20 spiritual dunia jubah-jubah di tingkat ke-8 dari ranah mendalam bahkan tidak bisa memblokir salah satu serangannya. Orang-orang benar-benar curiga apakah dia sudah memasuki alam surga atau tidak. Selain itu, pasukan Qilin yang terdiri atas puluhan ribu orang yang ditindas membebaskan diri. Pada saat itu, mereka secara agresif memasuki arena, dan semua orang merasa putus asa. Lin Ran, orang yang membunuh Gong Luyun adalah aku. Jika kamu memiliki kebencian, bidik mereka pada diriku sendiri. Petik 2. Saat dia melihat orang-orang di sebelahnya berguling-guling di tanah, dan saat dia melihat tatapan ketakutan dari orang asing di sekitarnya, Chu Feng tanpa ragu melompat dari panggung pertempuran dan berjalan menuju Lin Ran. Chu Feng, hei,
Hei. Ketika mereka melihat pemandangan itu, semua orang terkejut. Meskipun kemarahan Lin Ran memang disebabkan oleh Chu Feng, pada saat itu, untuk keselamatan orang banyak, Chu Feng bersedia mengorbankan dirinya sendiri. Itu masih sangat mengejutkan hati semua orang. Di dunia ini, sebagian besar orang mementingkan diri sendiri dan ada terlalu sedikit orang yang bersedia untuk tidak mementingkan diri sendiri. Bahkan mereka tidak bisa melakukannya. Tetapi untuk beberapa orang asing, Chu Feng, seorang pemuda, bisa mengorbankan dirinya sendiri. Selain rasa takut di hati mereka, emosi syukur muncul dari dalam hati mereka. Jangan khawatir. Bahkan jika kamu tidak datang, aku masih akan mengulitimu hidup-hidup sebelum mengambil nyawa kecilmu. Petik 2. Tentara dan jenderal di rumah Pangeran Qilin, dengarkan perintahku. Hari ini, aku ingin sekolah Azure Dragon dibilas dengan darah. Selain orang-orang dari Pangeran Mansion aku, bunuh semua orang tanpa belas kasihan. Petik 2. Namun, Lin Ran, yang dipenuhi dengan niat membunuh, bahkan tidak berencana untuk memaafkan siapapun di arena. Segera setelah dia berbicara, pasukan Qilin yang terdiri dari puluhan ribu di belakangnya menyebar kemana-mana dan mereka menyerbu ke arah kerumunan yang mengamati. Lari. Seketika, semua jenis tangisan panik terus berdering, dan semua orang melakukan yang terbaik untuk melarikan diri. Namun, hanya ada satu pintu masuk ke arena, dan pada saat itu, sudah ditutup rapat oleh tentara Qilin. Mereka seperti kura-kura dalam toples, dan mereka tidak punya jalan untuk melarikan diri. Kita mati. Kami sudah mati. Awalnya, ada pertunjukan yang bagus di sini untuk ditonton, tetapi aku tidak akan pernah berpikir bahwa kita akan menjadi korban untuk menghilangkan kebencian Lin Ran. Petik 2. Dibandingkan dengan orang-orang yang panik, mereka yang berpikir jauh lebih suram. 10.000 harapan mereka berubah menjadi debu, dan setelah menganalisis situasi di depan mata mereka mendapat kesimpulan. Mereka pasti mati. Chu Feng saat ini tidak peduli dengan orang-orang yang berlari secara acak dan berteriak secara acak. Dia pertama kali melihat Zhuge Liuyun dan Li Zhangqing, lalu melihat kerumunan World Spirit Guild, lalu melihat area tertentu di kursi tamu. Setelah melihat dua sosok yang akrab dan cantik, hatinya tidak bisa menahan diri untuk melompat 2 kali. Karena keduanya adalah dua wanita yang ia cintai. Mereka adalah para suster, Su Rou dan Su Mei. Meskipun para suster dijaga ketat oleh orang-orang dari kota burung Vermilion, Chu Feng tahu bahwa di depan pasukan Qilin yang gila, keduanya masih dalam bahaya. Setelah mengalami musibah pemusnahan keluarga, setelah merasakan sakitnya kehilangan keluarganya, Chu Feng secara tersembunyi membuat sumpah dan dia tidak bisa membiarkan siapapun yang dekat dengannya dilukai karena dirinya sendiri. Pada saat itu, hanya ada satu metode untuk melindungi mereka. Itu untuk mengorbankan dirinya sendiri. Tiba-tiba, dia mengangkat salah satu tinjunya, dan belati berwarna emas muncul di tangannya. Saat dia berjalan menuju Lin Ran, dia berteriak keras. Lin Ran, sama sekali tidak ada alasan bagimu untuk melakukan ini. Jika kamu memiliki amarah, kamu dapat menyerang diri sendiri dan melemparkan semuanya ke diri aku sendiri. Bagaimana kamu ingin aku menyiksa diri sendiri? Berbicara. Selama kamu bisa mengatakannya, aku, Chu Feng, bisa melakukannya. Kamu tidak perlu melakukannya sendiri. Aku, Chu Feng, akan menyiksa diriku sendiri. Petik 2. Setelah Chu Feng berbicara, bahkan Lin Ran tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Dia sedikit mengernyit,
tapi menatap Chu Feng dengan erat. Setelah beberapa saat, senyum dingin, jahat dan aneh yang tidak biasa muncul di sudut mulutnya. Dia mengangkat tangannya dan berkata, "Semuanya, berhenti." Setelah berbicara, tentara Qilin yang baru saja masuk ke kursi mengamati dengan cepat berhenti. Mereka tidak mulai membunuh orang-orang yang tidak bersalah, dan mereka hanya dengan patuh menunggu perintah Lin Ran. "Chu Feng, kamu cukup berani, tapi aku tidak benar-benar tahu apakah kamu bisa melakukan apa yang kamu katakan." Lin Ran menyipitkan matanya dan menatap Chu Feng dengan tatapan menakutkan. "Selama kamu bisa mengatakannya, aku bisa melakukannya." Chu Feng memahami belati berwarna emas dan tidak ada jejak ketakutan di wajahnya. "Baik, mudah. Untuk mengekspresikan ketulusanmu, pertama, biarkan aku melihatmu mengebiri dirimu sendiri," teriak Lin Ran. "Chu Feng, jangan, apakah kamu idiot? Meskipun dia menggunakan Forbidden Medicine, itu tidak berarti bahwa kita tidak memiliki peluang untuk menang. Pinjamkan tubuhmu padaku, dan biarkan aku merawatnya. Bahkan jika aku tidak bisa mengalahkannya, aku masih bisa membantumu melarikan diri dengan aman. Kamu tidak perlu menyerah sekarang." Saat itu, Egi yang berada di tubuh Chu Feng melolong dengan segala yang dimilikinya. "Chu Feng, kamu tidak harus. Jangan lakukan apapun untuk dirimu sendiri. Lin Ran ini adalah rubah tua, dan dia tidak akan membiarkan kita pergi bahkan jika kamu menyiksa dirimu sendiri." Petik 2. Pada saat yang sama, Su Rou dan Su Mei yang berada di panggung tamu berteriak pada saat yang sama, tetapi segera setelah mereka berteriak, mulut mereka ditutupi oleh orang-orang atas perintah Su Hen. Dia tidak ingin membuat marah Lin Ran lagi dalam situasi seperti itu. "Chu Feng, jangan lakukan hal bodoh. Kamu masih memiliki masa depan yang hebat." Li Zhangqing berteriak. "Chu Feng, apa yang kamu pikirkan? Cepat kabur sekarang. Ini adalah perintah dari tuanmu. Apakah kamu bahkan tidak akan mendengarkan kata-kata tuanmu?" Zhuge Liuyun melolong marah. "Lin Ran, jika sesuatu terjadi pada Chu Feng hari ini, persekutuan roh dunia aku akan mencap flat rumah Pangeran Qilin kamu. Bahkan para tetua dari persekutuan roh dunia mengancam. Bahkan tidak berpikir untuk membuatku takut. Kamu berpikir bahwa aku, Lin Ran, tumbuh dari rasa takut? Tidak peduli seberapa kuat guild roh dunia kamu, itu hanya kekuatan dari satu area. Bisakah kamu menjadi lebih kuat dari dinasti Jiang? Dinasti Jiang mendukung rumah Pangeran Qiliniku. Apakah kamu ingin mencoba dan bahkan berani menyentuh Pangeran Mansion aku?" Petik 2. Namun, Lin Ran saat ini hampir gila. Dia tidak takut dengan ancaman dari World Spirit Guild, dan dia hanya menunjuk panggung tamu di mana Su Rou dan Su Mei berada dan berkata kepada Chu Feng. "Chu Feng, lebih baik kamu mengebiri dirimu sendiri, atau aku akan menarik kedua gadis itu ke sini dan membiarkan pasukan puluhan ribu Qilinku bergantian." "Kamu." Saat itu, Chu Feng menggertakkan giginya karena marah. Dia tidak akan pernah berpikir bahwa bahkan dalam keadaan saat ini, Lin Ran masih mengamati dengan cermat dan dia menemukan bahwa Su Rou dan Su Mei khawatir tentang Chu Feng. Dari situ, ia menemukan bahwa hubungan mereka tidak biasa. Namun, di bawah situasi itu, Chu Feng tidak punya pilihan juga. Dia hanya bisa perlahan mengangkat belati berwarna emas di tangannya dan bersiap untuk menusuk. Bab 259. Aku akan membiarkan kamu penuh dengan diri kamu sendiri. Chu Feng, kamu bajingan? Untuk menyelamatkan keduanya, apakah kamu tidak akan peduli dengan hidup aku? Jika kamu mati, aku tidak bisa hidup juga.
Melihat bahwa Chu Feng benar-benar ingin melakukan beberapa hal bodoh, Egi melolong gila. Egi, tidak perlu berbohong padaku. Aku sudah menanyakannya. Setelah World Spiritis meninggal, kontraknya memang akan dibubarkan, tetapi World Spirit tidak akan hilang. Mereka hanya akan kembali ke dunia spiritual. Chu Feng tersenyum, tetapi kemudian nadanya dipenuhi dengan rasa bersalah. Omong kosong, mereka hanya tahu kentut. Aku dimeteraikan di tubuh kamu. Jika aku bisa kembali ke dunia spiritual, aku pasti sudah pergi. Mengapa aku selalu terkunci di dunia spiritual kamu? Egi dengan marah menegur. TN, the translation above shall be correct, but the context just don't really fit. Egi, jangan bicara lagi. Aku sudah memutuskan. Kamu bisa menyalahkanku, karena aku memang tuan yang tak berguna. Chu Feng tertawa pahit, lalu belati berwarna emas di tangannya membentuk kabur berwarna emas, dan itu mengarah ke pangkal pahanya. Tidak. Saat itu, semua orang yang khawatir tentang Chu Feng melebarkan mulut mereka dan berteriak, seolah-olah hati mereka terkoyak dan paru-paru mereka terbelah. Bahkan mereka yang tidak memiliki hubungan dengan Chu Feng tidak bisa membantu tetapi menutup mata mereka dan mereka tidak tahan untuk terus mencari. Tindakan Chu Feng bisa dikatakan sebagai pengorbanan bagi semua orang di sana. Bang! Namun, seperti kekaburan emas akan mendarat, sebuah tangan tua tiba-tiba muncul dan dengan erat meraih pergelangan tangan Chu Feng. Itu menghentikan gerakan Chu Feng, dan pada saat yang sama, suara tawa tua juga terdengar. Ho, kamu cukup tidak berperasaan bahkan untuk dirimu sendiri. Kamu bahkan tidak menginginkan perhiasan kamu. Kamu tidak ingin melakukannya dengan wanita, dan kamu tidak ingin mengandung anak laki-laki. Petik 2. Setelah mendengar suara itu, ekspresi Chu Feng tidak bisa membantu tetapi sangat berubah. Setelah dia melihat lelaki tua itu dengan jelas, dia bahkan langsung bersukacita. Pria tua itu mengenakan baju besi berwarna emas dan dia memiliki senyum ramah di wajahnya. Segalanya tampak cukup akrab, karena ia adalah senior yang misterius yang dilihat Chu Feng hari itu di lembah 100 tikungan. Siapa ini? Pada saat yang sama, semua orang di arena terkejut. Orang tua itu muncul terlalu cepat dan tidak ada yang tahu kapan dia datang. Dia muncul seperti hantu. Alasan mengapa mereka terkejut bukan hanya karena kultivasi tinggi yang tak terduga. Itu juga karena dia mengenakan baju besi milik istana Pangeran Qilin, namun dia menyelamatkan Chu Feng. Qi Feng Yang. Akhirnya, seseorang berteriak kaget dan orang itu mengenali pria tua itu. Orang yang berteriak tidak lain adalah orang yang ingin membunuh Chu Feng. Lin Ran. Apa? Qi Feng Yang. Dia adalah kepala klan Qi di istana Pangeran Qilin. Petik 2. Setelah mendengar nama Qi Feng Yang, hampir semua orang di tempat kejadian tidak bisa menahan napas. Siapa Qi Feng Yang? Dia adalah salah satu karakter puncak sejati dari Provinsi Azure. Di rumah Pangeran Qilin, ada dua klan. Klan Qi dan klan Lin. Orang yang memerintah kedua klan adalah penguasa rumah Pangeran Qilin. Jadi, di rumah Pangeran Qilin, penguasa rumah besar memiliki posisi tertinggi. Selain tuan rumah, yang memiliki kekuatan dan posisi tertinggi di rumah Pangeran Qilin adalah kepala klan Qi dan kepala klan Lin. Lin Ran hanya seorang manajer kepala di klan Lin, dan dia selangkah lebih rendah dari menjadi kepala. Namun, Qi Feng Yang adalah kepala klan Qi, jadi posisinya satu langkah lebih tinggi dari Lin Ran.
Yang paling penting adalah bahwa Qi Fengyang sudah memasuki level 9 dari ranah mendalam bertahun-tahun yang lalu. Dia benar-benar berada di puncak ranah mendalam. Tidak peduli apakah itu status, posisi, atau kekuatan dalam hal kultivasi, dia adalah karakter yang lebih kuat dari Lin Ran. Mengapa karakter seperti itu muncul di tempat itu? Jika dikatakan bahwa penampilan Lin Ran adalah untuk membantu cucunya, Gong Luyun, lalu mengapa Qi Fengyang muncul di tempat itu? Kenapa dia menyelamatkan Chu Feng? Apakah dia datang untuk membantu Chu Feng? Pada saat itu, berbagai tebakan terus bergema di otak orang, tetapi tidak satu pun dari mereka yang bisa memikirkan jawabannya. Di sisi lain, Qi Fengyang dengan acuh tak acuh tersenyum, lalu mengalihkan pandangannya ke Lin Ran dan dengan tenang berkata, "Lin Ran, kamu punya saraf yang cukup besar. Kamu berani mengabaikan aturan rumah besar dan membunuh yang tidak bersalah?" Petik 2. Qi Fengyang. Chu Feng ini membunuh cucu angkatku. Mengapa tidak tepat bagi aku untuk mengambil nyawanya? Jelas, Lin Ran sedikit takut pada Qi Fengyang, dan ketika dia berbicara, dia tidak sekuat sebelumnya. Oh, cucu angkat hanyalah cucu angkat. Apakah layak bagi kamu untuk memiliki gerakan besar seperti itu? Jika cucu asuh belaka menyebabkan kamu untuk memulai pembantaian, maka aku akan perlu mengurus masalah hari ini lebih, karena Chu Feng adalah teman dekat aku. Qi Fengyang menarik Chu Feng lebih dekat dan saat ia menjulurkan dadanya dan mengangkat kepala sambil menepuk bahu Chu Feng. Apa? Aku tidak salah dengar kan? Senior Qi Fengyang adalah teman dekat Chu Feng? Ini. Setelah Qi Fengyang berbicara, keributan lain dibesarkan oleh orang banyak. Bahkan Li Zhangqing, Zhuge Liuyun dan yang lainnya sangat terkejut sehingga rahang mereka jatuh ke tanah. Orang muda seperti Chu Feng adalah teman dekat dengan Qi Fengyang, yang merupakan karakter yang sangat besar. Berita itu benar-benar terlalu eksplosif. Namun, tidak ada seorang pun yang memiliki ekspresi lebih indah dari Su Hen. Qi Fengyang adalah karakter besar yang bahkan dia tidak mendapatkan kesempatan untuk berinteraksi. Dia adalah seorang senior tua yang dia ingin memiliki koneksi, tetapi tidak bisa. Namun, senior yang tua itu adalah teman dekat Chu Feng. Namun sebelumnya, dia bahkan menyuruh putrinya untuk menjauh dari Chu Feng. Saat ini, dia benar-benar bisa menamparkan dirinya 2 kali karena sial, dia tidak memiliki mata. Qi Fengyang, hari ini, aku harus membunuh Chu Feng. Jangan berpikir bahwa aku tidak akan berani menyerang kamu hanya karena kamu adalah kepala klan Qi. Petik 2. Melihat bahwa Qi Fengyang bertekad untuk melindungi Chu Feng, Lin Ran tidak berbicara lagi sampah. Sekali lagi, dia memancarkan aura tak terbatasnya dan gas hitam naik ke udara sekali lagi. Oh, kamu pikir kamu begitu baik sekarang? Setelah meminum pil itu, kamu merasa bisa melakukannya? Petik 2. Ayo datang. Kamu bisa datang dan mencoba. Aku sangat ingin melihat seberapa mampu kamu setelah mengambil obat terlarang. Qi Fengyang bukan orang yang menyenangkan untuk marah. Setelah menarik lengan bajunya dan mengungkapkan lengannya, dia dengan cepat berlari menuju Lin Ran. Qi Fengyang, kamu memaksaku. Tiba-tiba, Lin Ran dengan marah meraung saat dia menjadi cahaya hitam dan melompat. Seketika, dia tiba di depan Qi Fengyang, dan tinju yang ditutupi oleh gas hitam dan memiliki kekuatan yang menghancurkan terus meningkat dalam ukuran di depan mata Qi Fengyang. Kurang ajar kamu, turun. Namun, Qi Fengyang tidak mengelak atau menghindarinya. Sebaliknya, dia mengulurkan satu tangan, dan membentuknya menjadi cakar.
Dia meraih tinju yang dilontarkan Lin Ran ke arahnya, dan dengan lambaian lengannya, dia memutar Lin Ran yang ada di udara. Wos wos wos. Lin Ran seperti karung pasir bundar, dan setelah berputar 10 lingkaran penuh di udara oleh Qi Fengyang, ia ditarik turun dari udara, dan dengan keras, ia jatuh ke tanah. Kekuatan yang kuat menyebabkan batu beterbangan ke segala arah, dan lubang besar terbentuk oleh itu. Tapi itu bukan akhirnya. Qi Fengyang mengangkat kaki kanannya, dan dia menendang Lin Ran yang berada di lubang di tempat-tempat acak. Saat dia menendang, dia bahkan mengutuk. Ya Tuhan, kamu berani menjadi sangat sombong dengan aku setelah kamu makan pil yang rusak? Kamu ingin menjadi begitu penuh dengan diri sendiri? Aku akan membiarkanmu menjadi begitu penuh dengan dirimu sendiri. Bab 260 Orang Tua Aneh. Bang bang bang. Qi Fengyang, setelah dia menarik lengan bajunya dan mengungkapkan lengannya, dengan keras menendang Lin Ran saat dia juga menambahkan beberapa kutukan. Ketika orang melihat pemandangan itu, jiwa mereka terkejut. Mereka meringis, mereka tercengang, mereka ingin berhenti mencari, tetapi mereka tidak bisa. Mereka berpikir dalam hati mereka berdua berada di tingkat ke-9 dari ranah mendalam, tetapi perbedaan itu agak terlalu besar bukan? Pada kenyataannya, memang begitu. Bahkan Chu Feng melebarkan mulutnya karena terkejut karena dia bisa mengatakan bahwa itu bukan hanya jarak dalam hal kultivasi. Itu murni jarak dalam hal kekuatan pertempuran. Demikian pula ia dapat menggunakan kultivasi tingkat 7 dari ranah asal untuk mengalahkan Gong Luyun yang berada di level 4 dari ranah mendalam. Meskipun Qi Fengyang pada saat itu tidak memiliki kekuatan pertempuran bengkok seperti Chu Feng, dia masih jelas tidak pada tingkat yang sama dengan Lin Ran. Dia jauh di atasnya. Mengalahkan Lin Ran seperti memukuli seorang anak. Lin Ran tidak memiliki ruang untuk melawan, juga tidak memiliki kesempatan untuk melawan karena kekuatan pertempuran Qi Fengyang benar-benar di atasnya, dan ia benar-benar menghancurkannya. Ini, apa yang harus kita lakukan tentang ini? Qi Fengyang adalah tidak normal seperti biasa, dan bahkan Lord Lin Ran yang memakan obat terlarang tidak bisa mengalahkannya. Apalagi yang bisa kita lakukan? Cepat mundur. Orang tua ini telah menghilang untuk waktu yang lama, dan selama periode waktu ini, klan Qi telah sangat tertekan oleh klan Lin aku. Saat ini, karena dia tiba-tiba muncul, dia pasti tidak akan memaafkan kita. Petik 2. Melihat bahwa Lord Lin Ran keluarga mereka sendiri dipukuli dengan sangat kejam seperti itu, pasukan Qilin dari klan Lin mengerutkan kening dan mereka terus menggigil. Mereka diam-diam berbalik, dan mereka ingin diam-diam pergi. Namun, bagaimana mungkin bagi pasukan sebesar itu dengan jumlah yang begitu besar tidak menarik perhatian ketika mereka ingin pergi? Jadi, ketika orang pertama berbalik dan mundur, Qi Fengyang segera berteriak keras. Sialan! Kalian semua berdiri di sana. Aku akan mematahkan 3 kaki dari orang-orang yang berani meninggalkan arena ini. Petik 2. TN, 3 legs. One on the right, one on the left, and one in the middle. Wajah mata berkedip. Hua. Setelah berteriak, semua orang di pasukan Qilin tidak berani bergerak dari ketakutan. Setiap orang dari mereka berdiri di tempat mereka berada sementara tubuh mereka gemetar dan kaki mereka bergetar. Mereka terlalu takut pada Qi Fengyang. Klan Qi dan klan Lin tidak bersahabat, dan ketika Qi Fengyang berada di istana pangeran, ia menekan klan Lin. Pada saat itu, Qi Fengyang adalah nama yang menyebabkan klan Lin menjadi takut hanya dengan mendengarnya. Bahkan kepala klan Lin mengalami sakit kepala karena dia. Kemudian,
Qi Fengyang tiba-tiba menghilang. Klan Qi seperti sekelompok naga tanpa kepala, jadi klan Lin memulai serangan balik mereka. Selama periode waktu itu, klan Qi memang cukup menyedihkan ditekan oleh klan Lin. Namun, Raja Neraka kembali, dan mereka benar-benar bisa membayangkan situasi apa yang akan dihadapi klan Lin mereka. Mengutuk. Kamu benar-benar berpikir kamu sangat baik sekarang? Dalam periode waktu aku tidak ada di sini, kalian semua cukup arogan ya. Kamu tidak hanya menggertak klan Qi aku di mansion, kamu bahkan menggertak sekolah teman dekat aku di luar mansion. Ya Tuhan, siapa yang memberimu saraf ini? Petik 2. Berlutut, hua. Qi Fengyang berteriak eksplosif. Dan tanpa ragu-ragu, pasukan klan Lin berlutut secara bersamaan. Keangkuhan mantan mereka dan martabat yang tak tergoyahkan, setelah melakukan begitu banyak, hanya kentut di depan Qi Fengyang. Mereka dengan tegas membuangnya. Qi Fengyang mengambil adegan itu seperti biasa, tapi orang luar di arena bersukacita melebihi harapan dan mereka terus-menerus terkejut. Tidak hanya tentara dari istana Pangeran Qilin berlutut ke Qi Fengyang, tentara juga berlutut kepada mereka. Berapa banyak wajah yang akan diberikan jika seseorang mengatakan bahwa orang-orang dari istana Pangeran Qilin berlutut di depan mereka? Bahkan jika mereka tidak bisa menjadi karakter besar di masa depan, setidaknya, mereka akan dapat menyombongkan cucu mereka dan generasi yang akan datang kan? Apa yang kamu pikirkan? Tampar dirimu 100 kali. Qi Fengyang menginjak kepala Lin Ran, lalu dia berteriak pada klan Lin sambil menunjuk mereka. Qi, Kepala Qi, kami hanya mengikuti perintah atasan kami. Kami benar-benar dipaksa. Kali ini, seseorang ragu-ragu, dan dengan wajah penuh keluhan, orang itu berteriak dan mengeluh kepada Qi Fengyang. Pada saat yang sama, puluhan ribu orang dari rumah Pangeran Qilin mengangguk dengan wajah-wajah pengaduan juga. Mereka benar-benar berharap Qi Fengyang bisa mengampuni mereka sekali. Persetan kamu dipaksa. Namun, Qi Fengyang tidak membelinya. Pertama-tama dia mengutuk dengan keras, lalu melepas sepatu yang dia pakai dan melambaikan tangannya. Dia melemparkan sepatu itu ke wajah orang yang memohon. Tidak peduli bagaimana kamu mengatakannya, sepatu orang lain tetaplah sepatu. Namun, sepatu Qi Fengyang adalah senjata ganas. Setelah sepatu itu mendarat, orang yang memohon menangis kesakitan. Hidungnya bengkok, dan wajahnya hancur, dan dia tidak hanya tersingkir dari situ, wajahnya bahkan lumpuh. Setelah melihat orang yang wajahnya dihantam sepatu, pasukan klan Lin yang berjumlah puluhan ribu semuanya ragu-ragu selama 0,001 detik, lalu mengangkat telapak tangan, melambaikan tangan, dan mengirim tamparan besar ke wajah mereka sendiri dengan poni. Mengesampingkan berapa banyak kekuatan yang mereka gunakan untuk menamparkan diri mereka sendiri, tetapi bahkan tanpa menamparkan diri mereka ratusan kali, tidak ada yang berani berhenti. Orang-orang benar-benar terpana ketika mereka melihat pemandangan itu. Mulut dan mata mereka bengkok, dan mereka sangat terkejut sehingga mereka tidak bisa merawat diri mereka sendiri. Tentara Qilin yang begitu agresif dengan niat membunuh mendidih sebelumnya diurus oleh seseorang ke negara itu. Mereka benar-benar melihat sesuatu yang baru. Bahkan kejutan dipenuhi pada wajah kecil manis Egi di dunia spiritual Chu Feng. Ketika dia tertegun, mulut kecilnya tidak bisa membantu tetapi sedikit terbuka dan dia tidak bisa membantu tetapi berteriak kaget. Orang tua ini sangat aneh. Aku ingat betapa ia tampak benar di lembah 100 tikungan. Aku tidak akan pernah berpikir bahwa ketika menghadapi musuh, dia tidak akan peduli metode apa yang dia gunakan dan dia akan sangat tercela dan tak tahu malu.
Petik 2. Ah, untungnya dia bukan musuh karena dia bahkan lebih menakutkan daripada Lin Ran. Adapun Chu Feng, senyum tipis digantung di sudut mulutnya. Dia sangat senang bahwa dia bertemu orang yang mulia seperti Qi Fengyang. Tidak hanya dia menyelamatkan dirinya sendiri, dia bahkan menyelamatkan orang-orang yang dekat dengannya. Pada saat yang sama, dia bahkan lebih senang bahwa Qi Fengyang bukan musuhnya karena dia tahu bahwa jika orang tua itu adalah musuhnya, saat ini dia pasti akan dipermainkan sampai mati oleh orang tua itu. Akhirnya, setelah 100 tamparan, puluhan ribu anggota klan Lin dari istana Pangeran Qilin telah membengkak dan wajah merah. Bekas telapak tangan yang dalam ditinggalkan, dan bisa dilihat bahwa mereka cukup galak untuk diri mereka sendiri. Tentu saja, mereka tidak berani untuk tidak ganas. Di depan Qi Fengyang, bagaimana mereka berani memainkan trik apapun? Jika mereka ditemukan, Qi Fengyang pasti bisa bermain-main dengan mereka sampai mereka mati. Saudara Chu Feng, kelompok anjing ini datang ke sini untuk membangkitkan masalah dan mereka menghancurkan pertempuran hidup dan mati kamu yang awalnya baik-baik saja. Berbicara. Bagaimana seharusnya mereka dihukum? Aku akan membantu kamu dengan itu. Petik 2. Qi Fengyang tiba di depan Chu Feng dan dengan gagah menepuk bahu Chu Feng. Melihat bagaimana dia bertindak, dia benar-benar sepertinya tidak menghadapi junior. Itu lebih seperti dia menghadapi seorang saudara laki-laki. Chu Feng selalu berterima kasih kepada Qi Fengyang. Hidupnya diselamatkan olehnya di lembah 100 tikungan dan Chu Feng sudah memilikinya saat itu. Bahkan sebelum dia dapat mengembalikannya, hidupnya sekali lagi diselamatkan olehnya. Juga, tidak hanya dia menyelamatkan hidup Chu Feng, dia bahkan menyelamatkan hampir 1 juta orang di arena. Chu Feng sudah tak henti-hentinya bersyukur. Jadi dia menggenggam tangannya dan berkata, Senior Qi. Aku tidak akan melupakan kebaikan dan kebaikanmu dan aku pasti akan membayarnya kembali di masa depan. TSK. Apa yang kamu bicarakan? Namun, tidak terduga bahwa Qi Fengyang tidak menginginkan kata-kata Chu Feng. Dia melengkungkan bibirnya, melebarkan matanya, dan berkata kepada Chu Feng, siapa yang kamu sebut senior? Panggil aku kakak.